Bencana erupsi Gunung Semeru meninggalkan kesedihan mendalam bagi masyarakat Indonesia, terlebih warga sekitarnya. Mengapa tidak harta benda mereka rata dengan tanah akibat erupsi yang begitu dahsyat? Hampir tidak ada benda yang bisa diselamatkan dari bencana hebat tersebut. Semua rumah yang berada di bawah kaki gunung hancur dan rata dengan sisa-sisa abu vulkanik. Namun, rupanya ada sebuah keajaiban yang dialami oleh seorang warga di sana. Wadiman yang berumur 55 tahun atau yang biasa disapa dengan Pak Roh mendadak jadi sorotan di media sosial. Pasalnya, rumah Pak Wadiman atau Pak Roh menjadi rumah satu-satunya yang selamat dari erupsi Gunung Semeru. Dalam video yang beredar, rumah Pak Roh tampak masih utuh dan kokoh berdiri seperti lolos dari terjangan lahar erupsi Gunung Semeru. Padahal rumah-rumah sekitarnya nyaris rata tertimbun oleh lahar. Banyak warganet yang penasaran dengan rahasia amal perbuatan atau amalan dari Pak Roh. Dalam wawancaranya, Pak Roh mengatakan, "Selamat siang Tribuners, saat ini saya sedang bersama Pak Wagiman, salah satu pemilik rumah di Dusun Renteng, maksud saya Kampung Renteng di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, yang lolos dari erupsi Gunung Semeru. Dari pengamatan di lapangan rumah Pak Wagiman, saya lihat tidak ada abu vulkanik maupun kaca yang pecah atau tembok yang retak. Kemudian dalamnya juga bersih. Dan Tribuners juga penasaran amalan apa yang dilakukan sama Pak Wagiman. Nah, ini di depan adalah sosok Pak Wagiman yang jadi penasaran Tribuners. Pak Wagiman, bisa diceritakan Pak, bagaimana rumahnya dengan bisa lolos dari erupsi gunung berapi? Apa amalan yang saya itu kan orang Madura. Kalau orang Madura disuruh bahasa Indonesia cuma bisa Pak. Sedikit ya? Sedikit. Ya, amalan saya itu pertama ya sholat lah 5 waktu. Ya, gitu. Jangan rajin lah. Oke. Cuman ya lagi bersedekah lah. Kalau bersedekah jangan ingat ya, Artinya ikhlas gitu. Luar dalam yang baik lah. Ya sama tetangga. Itu baik sama tetangga saudara gitu. Oke, berhubungan baik Pak nggih. Ya, iya. Yang banyak beramal gitu. Ya, saya rajin tiap maghrib baca surat Yasin 3 kali, Al-Ikhlas 21 kali. Sudah itu ya pokok bersedekah lah yang banyak-banyak. Pak Wagiman, biasanya ketika ada tetangga yang membutuhkan, jenengan langsung membuka tangan lebar untuk membantunya, begitu nggih Pak? Ya, apa yang dibutuhkan sama tetangga, ya kata tetangga saya beli, saya dikasih uang, nggak mau saya ambil aja kalau mau, gitu saya. Kalau beli saya nggak ambil uang, nggak mau, jangan dibeli, ambillah, gitu. Pak, apa rumah jenengan itu emang lebih atas atau sama Pak datarannya itu? Oh, datarannya kalau dari yang di barat jalan ya sama nggih. sama. Artinya malah turun punya saya. Lebih turun jenengan ya. Ya. Artinya kalau ada erupsi tentu harusnya itu secara logika juga terhempas awan panas gitu nih Pak. Ya, paling tebal punya saya. Paling tebal punya saya. Soalnya posisinya di bawah paling turun.
Gitu. Sekarang tambah turun punya saya. Kalau di depan rumah sudah kayak gitu, tinggi. Kalau jalan dari mau ke rumah, posisinya kan turun lebih turun Pak ya, lebih turun. karena abu vulkanik gitu Pak nggih. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anggota badan manusia diwajibkan bersedekah setiap harinya selama matahari masih terbit. Kamu mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Kamu menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Setiap langkah kakimu menuju tempat sholat juga dihitung sedekah. Dan menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Musa, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak mendapatkan untuk bersedekah? Beliau menjawab, berusaha dengan tangannya sehingga bermanfaat untuk dirinya dan bersedekah. Mereka bertanya kembali, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda, menolong orang yang sangat memerlukan bantuan adalah sedekah. Mereka bertanya lagi, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda, menyuruh untuk melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, maka hal itu adalah sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sedekah mana yang lebih besar pahalanya? Beliau menjawab, engkau bersedekah pada saat engkau masih sehat, saat engkau takut menjadi fakir, dan saat engkau berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, barulah engkau berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah, yaitu rumahnya Pak Roh yang masih tetap utuh dan tidak rusak sama sekali akibat erupsi Semeru. Ternyata beliau sangat rajin bersedekah, membaca surat Yasin dan berzikir. Semoga hati jiwa kita semakin bercahaya. Sampai jumpa kembali dalam cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.